Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nurhidayatiningsih dengan NIM 421230108. Baik, di sini saya akan mensimulasikan pergerakan silinder PLC pneumatik dengan gerakan A+, B-, B+, A-, C-, C+. Dan sebelum kita masuk ke simulasi pada FluidSim, kita akan membuat wiring pada PLC-nya terlebih dahulu. Untuk input PLC, pada COM diberi tegangan 0 volt, lalu 24 volt masuk ke tiap-tiap sensor dan juga push button, salah satunya saja. Kemudian push button dan sensor-sensor yang ada ini dihubungkan ke pin PLC. Untuk penomorannya bisa kita lihat di tabel sebelah kanan. Push button masuk ke pin nomor 1. Kemudian A1 ke nomor 2. A0 nomor 3. B1 nomor 4. B0 nomor 5. Kemudian C1 nomor 6. C0 nomor 7. Ini untuk input PLC-nya, lalu untuk output-nya, COM output-nya kita beri tegangan 24 volt. Lalu 0 voltnya masuk ke masing-masing solenoid. Kita lihat di sini A+ masuk ke output pin nomor 2. Dan A- masuk ke output nomor 3. Lalu ini juga sama, COM-nya kita beri 24 volt, lalu 0 voltnya masuk ke masing-masing valve. Lalu kita lihat lagi di tabel, B+ masuk ke pin output nomor 4. Ini berarti B+ masuk ke nomor 4. B- ke nomor 5. C+ nomor 6. Dan yang terakhir C- nomor 7. Ini adalah rangkaian wiring pada PLC. Selanjutnya, ini adalah logika program
dengan pergerakan sinyal konflik. Jadi kenapa kita sebut sinyal konflik? Karena pergerakan satu silinder di satu waktu. Maka kita harus membaginya dulu menjadi beberapa grup. Di sini ada grup pertama atau kita bisa bilang S1. Lalu di grup kedua dan grup ketiga. Untuk yang sesama grup, kita buat tanda panahnya di atas, lalu kita beri tanda bahwa ketika A+, berarti sensor mengenai A1. Dan ketika dia beda grup, maka kita memberi panahnya di bawah, lalu kita tandai dengan B0. Ini karena dalam grup, kita tandai dengan panah di atas dan menyentuh B+ itu saat menyentuh B1, lalu amin saat menyentuh A0, C+ karena dia beda grup, kita beri tanda di bawah, C0, dan push button dipasangkan dengan C1. Ini adalah logika program dengan sinyal konflik. Selanjutnya adalah simulasi pada fluid sim. Di sini saya sudah membuat rangkaian pneumatik dan wiring diagram, ladder diagramnya. Untuk pneumatiknya sama seperti tadi. Pada soal pertama menggunakan satu kompresor, kemudian katup 5/2, dan silinder double acting. Lalu kita beri label untuk A0 dan A1, B0, B1, C0, dan C1. Kemudian kita beri label juga pada actuation-nya, A+, A-, B+, B-, C+, C-. Untuk program ladder diagramnya, berdasarkan logika program tadi, kita merujuk pada logika yang ada di sini. Pergerakan pertama adalah BA+, sehingga push button plus C1. Kita ambil dari sensor terakhir yang mengenai C plus adalah C1. Artinya 2S1 adalah push button dan C1 untuk menggerakkan A+. Artinya saat R1 aktif, dia akan menggerakkan A+. Selanjutnya saat R2 aktif, pergerakan selanjutnya adalah B-. B- ini terjadi saat R2 aktif, sehingga sensor terakhir yang mengenai adalah A1. Kita buat di sini A1. Lalu gerakan selanjutnya adalah B+. B+. Di sini B+. 2S2, kenapa? Karena kita beda grup sekarang. Jadi, yang saat beda grup, kita menggunakan 2S2. Syaratnya saat B+, yaitu
kita beri saat nilai A1-nya aktif dan B0-nya aktif. Kita dapat dari A1 dan B0-nya aktif, yang akan membuat B+. Lalu di sini B0. Kemudian gerakan selanjutnya adalah amin. Amin terjadi saat B1 dan A0 itu aktif. Maka di sini kita buat B0 dan A1. B1 dan A0. Lalu di sini A1 dan B1. A1 dan B1. Kita peroleh dari A1 dan B1. Kemudian setelah itu C-min. C-min ini aktif saat R4-nya aktif. Sehingga saat R4 aktif, maka C mundur. Kemudian pergerakan selanjutnya adalah C+. C+ itu perpindahan grup saat C0 mengenai sensor C0. Tool S3 kita masukin C0. Dan coba kita simulasikan. Untuk pergerakan A maju, B mundur, B maju, A mundur, C maju. Posisi dari silinder B dan silinder C itu maju duluan karena di sini ada B-min dan C-min. Jadi saat kita tekan, A-nya maju, B-nya mundur, B-nya maju, A-nya mundur, C-nya mundur, C-nya maju lagi. Ini adalah simulasi dari program PLC pneumatik dengan konflik sinyal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.